Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Ananda Putri dengan NIM V3421024 dari kelas D3 TIA angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan terkait proyek aplikasi TPID Kabupaten Wonogiri yang saya kerjakan bersama teman saya. Dan untuk saya sendiri mengerjakan bagian role admin. Disclaimer, untuk role admin sendiri memiliki akses fitur yang berbeda-beda tergantung dari instansi daerah yang didaftarkan atau instansi daerah terkait. Misalnya ini untuk Dinas Pertanian memiliki akses fitur stok dan produksi, kemudian Sekda Ekonomi memiliki akses fitur berupa berita dan laporan Bank Indonesia, dan juga Dinas Ketahanan Pangan memiliki akses fitur berupa impor data pangan, stok dan produksi, serta laporan buku tahunan. Untuk admin dengan instansi yang saya jelaskan pada video kali ini hanya berupa Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Sekda Ekonomi. Langsung saja. Yang pertama kita masuk ke akun Dinas Ketahanan Pangan. Untuk fitur pertama yaitu impor data pangan. Di sini user dapat memilih tahun dan juga file Excel berdasarkan template yang telah diberikan. Apabila ada ketidaksesuaian di dalam file Excel atau kendala lainnya, maka akan terdapat alert yang menunjukkan gagal upload file. Dan juga untuk log atau history upload data juga akan menunjukkan status gagal. Kemudian untuk contoh yang berhasil, upload, maka kita akan mendapatkan alert berupa impor file Excel berhasil, dan juga satu log atau history lagi yang menunjukkan status berhasil. Fitur berikutnya yaitu stok dan produksi. Kita dapat memilih tahun dan juga komoditas. Kemudian sistem akan menampilkan chart dan juga tabel berisi laporan stok dan produksi berdasarkan tahun dan komoditas yang dipilih. Dan terakhir, untuk Dinas Ketahanan Pangan ada laporan buku tahunan. Di sini user dapat memilih tahun dan juga komoditas, dan kemudian mendownload file berupa PDF. Mungkin belum terlihat, akan saya tunjukkan lagi. Nah, sudah berhasil di-download. Kemudian untuk role berikutnya, kita login ke Dinas Pertanian. Untuk Dinas Pertanian hanya memiliki satu fitur, yaitu stok dan produksi. Sama seperti instansi sebelumnya, fitur ini menampilkan grafik dan juga tabel berisi laporan stok dan produksi bahan pokok. Terakhir yaitu Sekda Ekonomi. Untuk Sekda Ekonomi memiliki dua fitur, yaitu fitur CRUD Berita dan juga laporan BI. Untuk yang pertama, fitur CRUD Berita akan kita contohkan untuk menambahkan berita. Deskripsinya. Apabila berhasil, maka akan terdapat alert berisi informasi bahwa berita berhasil ditambahkan.
dan berita yang baru ditambahkan akan muncul di bagian paling bawah. Kemudian kita juga dapat melihat detail berita yang telah ditambahkan, lalu juga mengedit berita. Di sini saya contohkan untuk mengubah gambar dan juga judul. Dan apabila berhasil diedit, maka akan terdapat alert yang berisi pemberitahuan bahwa berita berhasil diperbarui. Dan terakhir, kita juga dapat menghapus berita. Akan terdapat alert apakah yakin ingin menghapus berita ini, lalu kita klik hapus, maka berita berhasil terhapus. Fitur terakhir yaitu fitur laporan BI atau Bank Indonesia. User dapat memilih tahun, bulan, dan juga komoditas dari laporan yang akan di-generate. Kemudian sistem akan men-generate grafik berupa stok, kemudian perhitungan stok, dan juga kebutuhan. Lalu user dapat menambahkan deskripsi. Berhasil di-download, dan untuk fitur ini selain bulan Januari, semisal kita ambil bulan September, maka berbeda dari bulan Januari, bulan Februari hingga Desember akan menampilkan grafik berupa perbandingan bulan yang dipilih dengan bulan sebelumnya, begitu juga dengan tabel stok dan kebutuhan. Terakhir, deskripsi dapat kita isi sebelum kita mengunduh file Word-nya. Berhasil disimpan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.